Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang histogram dan polygon frekuensi. Bagaimana sih cara kita untuk membuat histogram dan juga polygon frekuensi berdasarkan tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan teman-teman sudah diajari bagaimana cara membuat distribusi frekuensi dari data yang masih acak, gitu ya, atau data tunggal. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membuat distribusi frekuensi dan kemudian dirangkum ke dalam sebuah tabel seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian bagaimana sih caranya membuat histogram? Dengan memanfaatkan tabel yang sudah kita buat atau tabel yang sudah kita susun sebelumnya pada penyusunan distribusi frekuensi. Baik, di sini saya punya contoh soal, yaitu tinggi badan mahasiswa, ya. Di sini ada kolom tinggi, kemudian frekuensi, kemudian biasanya yang diketahui itu hanya tinggi dan frekuensi. Kemudian kita cari untuk tipe, untuk tepi interval kelas di sini dan juga titik tengah, gitu ya. Jadi untuk mencari tepi interval kelas di sini adalah kemarin teman-teman sudah diajari bagaimana cara menghitung tepi bawah kelas dan juga tepi atas kelas. Nah, untuk tepi bawah kelas pada kelas pertama ya di sini itu adalah 140 ya. Ini merupakan batas bawah dari kelas pertama yaitu 140. Maka untuk mencari tepi bawah kelas maka batas bawah kelas dikurangi 0,5, hasilnya adalah 139,5. Begitu juga untuk mencari tepi atas kelas, yaitu dengan menggunakan batas atas kelas ditambah 0,5. Sehingga di sini dihasilkan untuk tepi atas kelas adalah 144,5. Jadi untuk interval kelas kedua sama ya, kita cari untuk tepi kelas bawahnya adalah 145 ya, ini 145 dikurangi dengan 0,5, maka dihasilkan tepi bawah kelas untuk kelas kedua adalah 144,5. Kemudian untuk tepi atas pada kelas kedua yaitu 149 ditambah 0,5 sehingga dihasilkan tepi atas kelas yaitu 149,5 dan seterusnya ke bawah ya. Karena di sini jumlah kelasnya ada 7, maka kita harus mencari tepi interval kelas mulai dari kelas pertama hingga kelas terakhir. Nah, masing-masing kelas di sini dia punya frekuensi ya. Contohnya untuk kelas pertama dia memiliki frekuensi berjumlah 2. Kemudian untuk kelas kedua dia memiliki frekuensi sebanyak 4. Hingga kelas terakhir yaitu kelas 170 hingga 174 dia memiliki jumlah mahasiswa atau frekuensinya sebanyak 3 gitu ya. Kemudian kita jumlah di sini untuk sigma F atau jumlah frekuensi pada studi kasus ini adalah 50. Jadi sigma F atau jumlah frekuensi itu biasanya disimbolkan dengan sigma F atau N gitu ya. Jadi N itu adalah banyaknya data, sama saja sigma F dengan N. Kemudian di sini setelah kita ketahui tepi interval kelas pada masing-masing kelas, maka kita juga menghitung titik tengah. Ya, jadi setiap kelas itu juga punya titik tengah. Bagaimana cara menghitung titik tengah? Gampang sekali ya. Untuk menghitung titik tengah setiap kelas yaitu caranya adalah batas bawah ya, batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Gitu ya. Kalau di sini kita lihat di kelas pertama itu batas bawahnya adalah 140, kemudian batas atasnya adalah 144, dijumlahkan kemudian dibagi 2, maka akan ketemu nilai 142. Untuk kelas kedua dan kelas seterusnya juga sama ya, kita cari titik tengahnya, maka diperoleh masing-masing kelas yaitu 147, 152, 157, 162, 167, dan 172 di sini ya. Nah, setelah kita temukan tepi interval kelas dan juga titik tengah, maka kita bisa beralih ke histogram dan juga polygon frekuensi. Nah, untuk membuat histogram di sini ya, kita membutuhkan data dari kelas ini, yaitu yang kita gunakan untuk membuat histogram adalah tepi interval kelas dan juga frekuensi.
gitu ya, untuk membuat histogram. Maka setelah kita peroleh tepi kelas interval dan juga frekuensi, maka akan kita buat dulu di sini untuk X-nya. Biasanya kan kalau kita membuat sebuah grafik itu kita butuh X sama Y. Kalau X itu mendatar, kalau Y adalah vertikal ya, jadi atas ke bawah itu Y, kiri ke kanan itu X, sumbu X sama sumbu Y. Nah, di sini untuk X-nya kita gunakan tepi kelas interval, dan untuk sumbu Y-nya kita gunakan frekuensinya, ya, frekuensi pada masing-masing kelas. Nah, di sini tipe, mohon maaf, tapi interval kelas di sini yang kita gunakan di kelas pertama adalah 139,5 hingga 144,5. Untuk kelas pertama di sini dengan tepi interval 139,5 hingga 144,5, diketahui bahwa jumlah frekuensinya ada 2, maka kita buat satu buah grafik di sini, yaitu dengan jumlah frekuensi sebanyak 2, maka di sini kita buat grafik 2 gitu ya di kelas ini. Untuk kelas kedua juga sama, karena kelas kedua di sini adalah 144,5 hingga 149,5, maka kita cek untuk kelas kedua ini frekuensinya berapa. Ternyata 4 di sini, maka kita buat grafiknya di sini adalah 4. Untuk kelas ketiga sekarang. Untuk kelas ketiga di sini sama ya, kita gunakan kelas ketiga yaitu dengan tepi interval kelas 149,5 hingga 154,5. Kita cek di sini bahwa untuk frekuensi ketiga, kelas ketiga di sini adalah 10, maka kita gunakan atau kita buat di sini grafik yaitu sebanyak 10 ya di sini. Ini 10. Nah, seperti ini. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk masing-masing kelas. Di sini 154,5 kita tulis di sini, kemudian kita buat grafiknya. Kemudian untuk kelas berikutnya juga sama hingga kelas terakhir ya. Kelas terakhir di sini tepi intervalnya adalah 169,5 hingga 174,5 dengan jumlah frekuensinya yaitu 3. Ya, ini 3 di sini. Maka kita buat grafiknya seperti ini, sehingga dapat diketahui bahwa histogram di sini yang paling tinggi di sini adalah frekuensi pada kelas 154,5 hingga 159,5 dengan jumlah frekuensi yaitu 14. Nah, begitu teman-teman cara membuat histogram. Kemudian bagaimana cara membuat poligon frekuensinya? Di sini saya pisahkan ya cara membuat histogram dengan poligon frekuensi, karena di sini yang kita gunakan data yang berbeda ya. Artinya kalau di histogram kita menggunakan tepi interval kelas, untuk poligon frekuensi di sini kita menggunakan titik tengah gitu ya. Titik tengah di sini yang sudah kita buat, saya copy paste ke sini untuk saya buat poligon frekuensi. Untuk poligon frekuensi di sini sama ya, karena yang kita gunakan adalah titik tengah, maka untuk sumbu X-nya kita gunakan titik tengah. Jadi titik tengah kelas pertama tadi ada 142, kelas kedua 147, kelas ketiga 152, kelas keempat itu 157, kelas kelima 162, kelas ke-6 167, dan kelas terakhir adalah 172. Nah, masing-masing titik tengah di sini dia memiliki frekuensi ya. Frekuensinya sama dengan ketika kita membuat histogram di sini. Maka kita buat untuk masing-masing titik tengah. Titik tengah pertama yaitu 152 memiliki frekuensi 2. Maka kita buat di sini titik. Gitu ya. Kemudian kelas kedua di sini titik tengah 147 dia frekuensinya sebanyak 4. Kemudian titik ketiga sebanyak 10. Kemudian titik tengah keempat dia sebanyak 14. Titik tengah kelima 162 dia memiliki frekuensi sebanyak 12. Kelas mohon maaf, titik tengah 167 dia memiliki frekuensi sebanyak 5, dan kelas terakhir yaitu 172 dia memiliki frekuensi sebanyak 3. Nah, dari titik-titik ini maka kita hubungkan ya. Jadi dari titik tengah pertama kita hubungkan ke titik tengah kedua, kita hubungkan ke titik tengah ketiga, kita hubungkan ke titik tengah keempat, kelima, keenam, dan yang terakhir yaitu ketujuh. Nah,
bisa kita cek atau bisa kita lihat di sini, ini sudah membentuk poligon frekuensi